Tiap saudara adalah berkat, tiap saudara adalah rahmat. Sambut saudara di dalam cinta, agar kita semua menjadi berkat. Saudara-saudari, Pace Ebene, selamat sejahtera untuk kita semua. Sudah lebih dari 2 bulan kita tidak dapat melaksanakan hari komunitas secara fisik. Kita pantas bersyukur bahwa ada pemikiran baru di kalangan PL Margareta Cortona untuk melaksanakan yang disebut hari komunitas online. Kita singkat saja HARKOL ya. Kalau biasanya HARKOM, hari komunitas, sekarang HARKOL, hari komunitas online. Ada 2 bentuk HARKOL. Pertama, lewat Zoom meeting. Ini seperti pertemuan fisik. Materi ditayangkan, disusul tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Yang kedua, lewat WA Group. Saudara-saudari yang berhalangan mengikuti Zoom meeting dapat mengikuti pengajaran lewat WA Group Margareta Cortona. Materi akan di-share. Saudara-saudari dimohon untuk membacanya, ya mungkin selama 5-10 menit. Kalau ada refleksi pribadi, dapat dilaksanakan pada kesempatan lain, terserah Anda. HARKOL yang kedua ini mengambil tema tubuh Kristus. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menulis, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 2 hal. 1, kita bersama-sama adalah tubuh Kristus. Yang kedua, kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Seperti apa tubuh Kristus? Kita coba akan melukiskan atau membayangkannya. Coba lukiskan tubuh Kristus secara fisik, secara sosial, secara spiritual, misi dan pelayanannya atas dasar kisah-kisah Alkitab yang pernah Anda baca atau Anda dengar. Juga atas dasar gambar-gambar yang pernah Anda lihat. Atau atas dasar refleksi pribadi Anda, mungkin sesudah membaca Alkitab. Jadi berdasarkan semua itu, coba dilukiskan tubuh Kristus itu seperti apa. Catatan bahwa tubuh Kristus di sini bukan tubuh Kristus Ekaristi ya, bukan sakramen itu, tetapi benar-benar tubuh Kristus. Sekarang Anda diberi waktu, bisa cari waktu lain untuk berefleksi mengenai tubuh Kristus. Kita lihat sosok fisik Kristus. Tubuh Kristus itu kuat. Apa alasannya? Karena dia terlatih dari kecil membantu pekerjaan orang tua. Bapak Yusuf adalah tukang kayu, jadi dia membantu. Pada usia 12 tahun, berjalan dari Nazaret ke Yerusalem. Itu jaraknya 120 kilo. Bayangkan, kalau tidak kuat, tidak akan mampu berjalan sejauh itu. Ia adalah anak tukang kayu. Jadi kalau sehari-hari membantu tukang kayu, bisa mungkin mengangkat kayu. Bukan kayu bakar ya, tetapi kayu balok yang akan dibuat untuk kusen mungkin, atau untuk daun pintu, jendela. Dan dulu peralatan yang digunakan dalam pertukangan tidak canggih seperti sekarang. Dulu sangat mengandalkan kekuatan fisik otot. Ia mengusir orang-orang yang mencemari bait Allah dengan berjualan. Kalau dia tidak kuat, mana berani ia mengusir orang yang pada berjualan di bait Allah.
Ia menjungkir balikkan meja para penukar uang. Bayangkan kalau menjungkir balikkan meja kan pasti kuat dia. Lalu dia juga mengusir ternak para pedagang dengan cambuk. Diusir semua. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sedikit bahwa tubuh Kristus kuat. Kristus itu orangnya kuat. Tubuh Kristus juga sehat. Mobilitasnya tinggi. Ia pergi ke bait Allah secara rutin atau sering. Ke padang rumput. Ketika ia memberi makan kepada 5.000 orang, itu ada di padang rumput. Dia berjalan ke sana. Orang-orang yang mengikuti juga berjalan. Ia mendaki Gunung Tabor. Mendaki gunung yang tinggi katanya. Lalu diceritakan di sana. Kemudian ia keluar masuk kota dan desa. Matius sampai 8 kali menceritakan peristiwa ini. Lukas juga menceritakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang mobilitas Yesus tinggi, dan dari situ kita berkesimpulan bahwa dia kuat. Dalam pelayanannya, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tandanya dia sehat. Lalu ini sebetulnya nggak penting ya soal rambutnya gimana. Tapi baiklah, rambut Yesus tidak mungkin panjang. Karena Alkitab mengatakan bahwa jika seorang pria berambut panjang, ini suatu kehinaan baginya. Juga janggut, tidak penting, tetapi bolehlah kita tahu. Mengikuti hukum Yahudi yang melarang pria dewasa untuk merusak ujung janggutnya, Yesus berjanggut. Selain itu, Alkitab juga menyebut janggut dalam nubuat tentang hamba Yahweh. Yang dimaksud adalah Yesus. Sekarang kita lihat segi lain dari Yesus. Sosok sosial, artinya pergaulannya dengan orang. Yesus adalah orang yang ramah dan penyayang. Banyak orang suka padanya. Ia peduli, mudah tergerak oleh belas kasihan. Ketika di padang rumput itu, dia melihat begitu banyak orang yang udah berapa hari mengikuti dia, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu minta muridnya memberi makan. Terutama pada orang sakit, orang miskin, orang lemah berbeban berat. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Banyak orang mendatangi Yesus untuk mendapatkan penghiburan dan pertolongan. Orang Kosta. Karena mereka diasingkan, tetapi begitu melihat Yesus lewat, mereka berteriak dari jauh, Yesus. Atau perempuan pendosa. Ketika Yesus datang, mau diundang oleh seorang tokoh Yahudi, perempuan itu menyempatkan diri datang dan meminyakin kakinya. Anak-anak pun nyaman berada di dekat Yesus. Sampai ketika para murid mau mengusir anak-anak, Yesus malah memarahi mereka. Karena anak-anak itu happy ada di sana. Sosok spiritualnya, Yesus adalah insan pendoa. Secara teratur ia menyendiri untuk berdoa. Bisa dibaca di Markus atau Lukas. Pagi-pagi bangun tidur, ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Berdoa sebelum melakukan hal penting. Ini Yesus. Ketika memilih ke-12 rasul, dia berdoa dulu. Atau ketika mengajar murid-muridnya berdoa, ia berdoa. Jadi pada waktu itu dia sedang berdoa, lalu para murid melihat Yesus berdoa, lalu datang, Tuhan ajarilah kami berdoa. Jadi Yesus mengajar mereka berdoa dengan berdoa. Lalu orang tertarik, berdoa. Ingin seperti Yesus yang berdoa.
Sebelum menetapkan Petrus sebagai gembala, dia juga berdoa. Atau sebelum membangkitkan Lazarus, di depan kubur Lazarus, dia berlutut lalu berdoa, bersyukur pada kepadamu Bapa, karena hal ini kau sembunyikan pada, dan sebagainya. Lalu baru sesudah berdoa dia berteriak kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Pada waktu peristiwa penting dia juga berdoa. Ketika dibaptis, dia berdoa, dan ketika dia sedang berdoa, roh turun dalam rupa burung merpati. Dia juga berdoa pada waktu transfigurasi di Gunung Tabor. Ketika ia sedang berdoa, berubahlah rupa wajahnya. Jadi itu sedang berdoa. Pada waktu menderita dia juga berdoa. Di Getsemani dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan seperti kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Atau ketika bergantung di kayu salib, dia juga berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Juga dia berdoa, Allahku ya Allah, mengapa engkau? Atau ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Pada saat menderita musuh. Kemudian relasi dengan Bapa bagaimana? Begitu menyatunya dia dengan Bapa, dia mengatakan, yang melihat aku melihat Bapa. Ia ada dalam Bapa, Bapa ada dalam dia. Itu ketika Filipus bertanya, minta, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Lalu Yesus mengatakan hal ini. Dia dan Bapa adalah satu. Kemudian relasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada padaku. Lukas 4:18. Roh Kudus ada padaku. Oke. Kita lanjutkan misi dan pelayanan Yesus. Intern. Jadi intern dan ekstern. Intern, kaderisasi para murid, menanamkan peri hidup murid Yesus. Dan di sini dia menempuh apa? Teaching by doing. Jadi bukan sekedar ngomong, kamu harus begini-begini menjadi muridku. Tapi dengan berbuat. Tadi kita melihat berdoa. Yesus berdoa, lalu para murid minta diajarin. Jadi cara menanamkan semangat doa dengan berdoa. Memberi contoh berdoa. Kemudian tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kepada sesama. Bahkan dia mengatakan, inilah tanda bahwa kamu muridku kalau kamu saling mengasihi. Bahkan tentang kasih ini luar biasa. Yesus menandakan bahwa para murid Yesus juga harus mengasihi musuh. Juga bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka, tetapi mengasihi musuh. Peduli sesama, khususnya yang menderita. Juga kalau melihat orang lapar, memberi makan. Ketika di bukit itu 5.000 orang itu kelaparan, lalu para murid bilang suruh mereka pulang atau pergi supaya cari makan. Tetapi Yesus mengatakan, kamu yang harus memberi makan. Jadi ini dia juga menanamkan kepedulian dalam hati para muridnya. Dengan by doing, dengan memberi makan, dia mengajarkan bahwa ia harus peduli pada orang yang lapar. Secara ekstern, mewartakan kabar baik kepada semua orang, terutama orang miskin. Mewartakan kabar baik kepada semua orang, terutama orang miskin. Mewartakan pembebasan kepada orang tawanan dan orang yang tertindas. Banyak contohnya dalam Injil. Baik kepada orang miskin maupun kepada orang yang tertindas. Tertindas oleh penyakit atau tertindas oleh aturan agama Yahudi. Dia membebaskan. Sampai dia mengatakan, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ini suatu pembebasan bagi orang yang tertawan atau tertindas oleh peraturan.
penglihatan bagi orang buta. Kita baca di beberapa kisah, penglihatan pada orang buta. Lalu memberi katakan tahun rahmat Tuhan, bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ia juga mengajarkan kebahagiaan sejati. Berbahagialah orang begini. Berbahagialah orang. Beberapa kontroversial bagi orang-orang yang tidak memahami kebahagiaan sejati. Miskin kok bahagia? Dianiaya kok bahagia? Tetapi Yesus mengajarkan bahwa itulah kebahagiaan yang sejati. Mewartakan kerajaan Allah sebagai tema utama pengajarannya. Di mana-mana dia sering sekali. Dan itu dikatakan dengan perumpamaan. Kerajaan Allah itu seumpama. Kerajaan Allah itu seumpama ini. Dan sebagainya. Arah dari semua itu adalah pertobatan. Supaya orang yang mendengar pengajarannya tentang kerajaan Allah itu bertobat. Kembali kepada Santo Paulus. Satu tubuh banyak anggota. Ditegaskan dalam 1 Kor 12. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, demikian pula Kristus dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, sekarang kita kembali ke refleksi pada diri kita. Aku adalah tubuh Kristus. Aku adalah anggota tubuh Kristus. Kita bersama-sama adalah tubuh Kristus, tapi aku secara pribadi adalah anggota tubuh Kristus. Mengacu pada tubuh Kristus di atas, yang tadi sudah kita lihat, marilah kita merefleksikan dua hal ini. Aku anggota yang mana dari tubuh Kristus? Apakah aku ini tangan Kristus? Ataukah aku itu kaki Kristus? Apakah aku telinga Kristus? Apakah aku mata Kristus? Coba Anda berefleksi. Aku sebagai apa dalam tubuh Kristus? Lalu sebagai anggota tubuh Kristus, bagaimana kondisiku? Secara fisik, secara sosial, spiritual, pelayanan. Kondisiku baikkah? Atau kondisiku memprihatinkan? Aku menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang bisa diandalkan. Atau yang memprihatinkan, pantas dibelas kasihin terus-terus. Coba Anda berefleksi, kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus yang seperti apa? Aku kaki Kristuskah? Aku tangan Kristuskah? Aku bahu Kristuskah? Aku mata Kristuskah? Aku mulut Kristuskah? Dan semua itu membawa konsekuensi yang nyata dalam hidup kita. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya menawarkan satu syair. Allah tidak punya titik. Allah tidak punya tangan. Biarlah Anda menjadi tangannya. Allah tidak punya kaki. Biarlah Anda menjadi kakinya. Allah tidak punya mulut. Biarlah Anda menjadi mulutnya. Allah tidak punya, Anda isi sendiri. Biarlah Allah menjadi anggota tubuh Kristus yang andal dan tangguh. Amin.